mau jelasin terkait SITB. Ada yang belum punya akun SITB sini? Ada ya? Oh nanti kalau gitu kita nggak latihan soal karena penasumber juga udah datang kan. Jadi aku cuma mau review sedikit aja. Mungkin boleh dilihatin SITB-nya Mas Zaki. Yang di tengah kelihatan ya, karena layarnya ada yang di tengah, saya ke tengah aja biar supaya lebih enak ngobrolnya. Soalnya di depan kosong, nggak ada yang duduk. Oke? Jadi Bapak Ibu ini SITB. Jadi SITB itu ada new training, dan training sebelum SITB itu kita punya namanya ITB Manager bersama SITB. Dulu sistemnya itu online offline. Jadi pertama itu input dulu ke aplikasi, terus kita ekspor, terus kita upload gitu, ribet. Nah jadi bersyukurlah SITB ini sudah launching, karena ini juga kayak pergabungan gitu antara pencatatan yang TBSO sama TBRO-nya. Dulu itu dipisah, yang TBRO lebih banyak dan aplikasinya linknya beda, terus kalau TBSO linknya beda lagi. Nah mau dicontohin dari screening ya, katanya kan teman-teman di sini walaupun memang tidak banyak kasusnya, sebaiknya tetap bisa dari screening juga. Nanti di screening di situ ada ya teman-teman. Coba digedein lagi, ada nggak? Dibesarin lagi. Ada yang udah pernah akses screening, modul screening? Belum ada ya. Jadi memang untuk modul screening ini baru di tahun 2024 ini, baru di launching bulan Juli, karena itu udah bisa dipakai untuk kegiatan ACF. Jadi kalau ada screening pegawai itu bisa pakai ini, atau screening di perkantoran silahkan ya, atau di masyarakat itu bisa pakai ini. Nah nanti screening ini juga tersedia yang formulir manualnya dan juga yang CTB-nya. Untuk manualnya sebenarnya bisa diklaim ke Sudinkes untuk yang pasien DM ya, pasien DM. Tapi itu biaya screening itu untuk klaim ke Sudinkes pasien DM itu cuma 12.000. Tapi kalau misalkan teman-teman ada X-ray-nya di klinik, kayak misalkan kalau nggak salah ada klinik Pramita, klinik Prodia, sama klinik CWB, udah lah siapa gitu. Sama satu lagi AGIP klinik Ruslam juga, itu AGIP-nya juga untuk screening TBDM. Jadi nanti dia bakalan bisa klaim sebesar 169.000, 12.000-nya dari biaya screening dan 157.000-nya dari biaya ronsen. Jadi itu semua ditanggung local fund, tapi tetap harus di-input ke SITB. Oke, ini base payment melek nih udah saya kasih tahu, ada duit loh maksudnya. Bisa nambah cuan ya di ini kalau rajin, beneran nggak bohong. Nah, petunjuk pembayaran juga kita ada dasar hukumnya, jadi teman-teman nggak perlu takut untuk coba explore lagi terkait TB. Siapa tahu aja menarik ya, maksudnya mungkin yang ya banyak lah intinya. Dari mulai kayak pelatihan ini SKP dapat lumayan banyak hanya di sini loh, gak ada yang lain. Nah kita mulai ya dari coba di sini, kita dari klinik mana nih? Coba klinik Klinika. Oke, sini siapa yang klinik Klinika? Enggak ada. Oh ya udah, nggak apa-apa deh. Kita mulai dari screening TBC. Nah dulu kan kalau misalnya screening TBC itu cuma gejala aja ya, batuk, keringat malam enggak, BB turun apa enggak. Tapi di screening yang sekarang ini, karena dia sudah tergeser dengan faktor risiko DM dan sebagainya, jadi ada pertanyaan terkait faktor risiko juga, dan juga terkait gizinya. Kita klik aja screeningnya. Nah nanti data screening itu bisa teman-teman bisa klik tambah di bawah. Nah klik tambah, nanti di situ akan ada data-data yang harus diinput, tapi sayangnya memang harus ada KTP ya, jadi harus dibutuhkan untuk SITB itu dibutuhkan KTP-nya. Kita klik aja misalkan bulan lalu deh, ceritanya kita mau jadiin sampai pasien ya. Nah kemudian metode screeningnya kita bisa lihat screen Pasienkes, kemudian di bawahnya coba itu apa?
Oh ya, nih ada banyak macam paralel, screening negatif, scan cell positif sama tunggal. Bapak Ibu jangan pusing kalau ada cuannya, ada duitnya paralel ya. Kalau yang ada frontendnya itu paralel biasanya gitu. Ada cuan ataupun nggak cuan sih sebenarnya, tapi susah ya kalau nggak ada cuan dari klaim gitu. Jadi pokoknya paralel itu dia berbarengan dengan pemeriksaan radiologis, seiringan dengan kita nanyain gejala dan juga faktor resiko. Tapi kalau sekuensial negatif nanti akan dari hasil yang dari ronsen yang negatif atau TCM-nya yang dia itu gejalanya ada di screen dulu gejalanya. Jadi pokoknya sekuensial itu baik yang negatif dan positif harus melalui screening gejala. Apabila ada yang positif gejalanya baru di TCM. Apabila ada yang negatif dari gejala TCM yang negatif, nah itu mungkin ada tapi dia masih punya gejala, jadi gejala positif TCM negatif kan kalau dia ada gejala kok TCM-nya negatif nih, makanya pakai scan swab negatif untuk memastikan TB klinisnya. Kemudian kalau tunggal itu hanya menanyakan terkait screening gejala dan faktor risiko aja. Nah, misalkan ini kita pakai yang paralel dulu ya untuk yang TBD misalkan. Coba kita paralel, tapi jarang sih. Nggak apa-apa, kita contohin aja ya. Klik paralel boleh? Atau mau yang biasa aja? Yang biasa aja ya udah tunggal coba. Kita tunggal aja. Tempat screeningnya, nah itu nanti diklik ya di klinik. Karena di klinik Klinika. Ya, next. Lalu apa itu? Nah itu diisi dengan data-data pesertanya. Jadi pastiin ada lengkap ya terkait KTP-nya itu harus dibutuhkan untuk memasukkan data ke SIPP. Coba di sini yang udah MOU, TB dan DM ada untuk screening ya dari Pramita. Terus Prodi ada nggak? Nggak ada. Terus tadi klinik Lusram gimana? Wakilannya Ibu. Terus ya baru ajuin kan MOU-nya ya? Oh iya kan, satu lagi nggak ada. Oh cuma 2 doang. Tapi nanti ini teman-teman nih kok. Tapi ada yang punya X-ray nggak di Paskes? Yang ada X-ray-nya? Kayaknya ada MOU deh. Siapa? Dia dok siapa? Dari? Pramita, Lab Pramita. Iya, Pramita udah ada di sini dengan Mas Tomo, udah ada profilnya. Kalau misalkan pasiennya kalau ada MOU dengan Sudinkes itu bisa mendapatkan klaim X-ray 157.000 dan klaim untuk screeningnya 112.000. Bisa ngeklaim dengan catatan harus diinput ke SIPP terkait hasil screening. Ronsennya di RSUD bisa, jadi nanti RSUD yang melakukan screening yang melakukan klaim X-ray, tapi yang klaim screeningnya nanti dari Ibu. Jadi Ruslan cuma dapat 12.000. Nanti yang dapat 157 itu ya dari RSUD, karena kan pemeriksaan X-ray-nya RSUD yang melakukan, kecuali Ruslan dua-duanya punya fasilitasnya. Oke, next jenis kelaminnya silakan Mas Zaki, misalkan ini laki-laki, lalu tanggal lahirnya misalkan berapa tuh tanggal lahirnya, spill Mas Zaki. Ya diingat-ingat ya teman-teman, siapa tahu mau ngasih hadiah untuk Mas Zaki ya. Nih tuh lahirnya tanggal 21 tahun kan ya. Terus pekerjaannya apa Mas Zaki? Oh guru cinta ya. Habis itu apa? KTP-nya di mana Mas Zaki KTP-nya? DKI. Orang sini kan? Oh. Iya tuh orang sini. Jakarta mana? Nah, itu diisi sesuai ya. Ini sesuai kartu identitas. Harusnya sih udah itu ya. Biasanya teman-teman nanti saat klik NIK harusnya sih udah ada data terkait data kependudukan. Jadi sekali NIK ya sama kayak terbuka, udah langsung masuk. Jadi teman-teman yang nanti klik di BDN bisa kok kayak gitu. Cuman ini kayaknya karena linknya beda sama yang link real, mungkin ada belum di-update. Nah ini berat badan, tinggi badan nanti saat autopometri dulu kan biasanya kalau screening itu. Jadi diukur dulu berat badan, tinggi badan. Nah
Selanjutnya di sini ada pertanyaan, memiliki riwayat kontak dengan pasien atau tidak. Misalkan iya, tidak, silakan ya. Misalkan tidak ya. Nanti kalau misalkan iya, teman-teman jangan langsung oh ada, jangan kayak gitu aja udah langsung next gitu. Tapi kalau iya nanti harus diketahui dulu dia pasiennya berobat apa dan di mana dan siapa nama pasiennya. Untuk kita bisa ya tahu lah dia jenisnya nanti apa untuk tata laksana obatnya. Kemudian untuk investigasi kontaknya bisa dari sini juga. Tapi kita misalkan tidak dulu deh, kejauhan yang simpel dulu. Oke, faktor resiko di sini ditanyain ya teman-teman, ada terdiagnosis TB pernah apa tidak. Nah ini silakan ditanyain kalau pernah berapa. Misalkan kalau pernah harus dikasih tahu tahun berapa minimal dia ingat. Tapi kalau lebih ingat lagi bulannya dan tanggalnya. Biasanya jarang, biasanya nanti dicoba aja recall ingatan pasien, misalnya dari tahunnya lalu bulannya. Misalnya tidak dulu, kekurangan gizi nanti bisa diambil dari IMT yang di situ. Jadi nggak kita pilih ya. Jadi itu nanti langsung dinilai sama SITB. Merokok nanti ada pilihannya, tidak apa iya, tidak oh tidak ya. Lalu perokok pasif ya, DM nggak punya DM nggak di sini. Nah kalau nanti paralel itu di paralel bukan enggak ya. Kalau paralel itu nggak ada tanya itu langsung otomatis ya, nggak ada pilihan untuk diubah. Kemudian orang dengan HIV ditanya tuh ODIF apa enggak, tidak misalkan. Lalu WBP dia warga binaan enggak, misalnya enggak. Nah ini juga Ibu Rahma nanti kalau misalnya ada screening ACF pakai ini sekarang, nggak pakai manual lagi. Apa nggak punya apa? Oh iya, oh pakai itu aja yang punyanya kependudukannya si nomor induknya tahanan itu ada kan? Ada nggak? Ya dibuatin itu aja kodenya, kode wilayah, kode wilayah aja. Ada kode wilayah ya teman-teman, nanti bisa cek di FAQ SITB 9, itu ada kodenya 9 di awal, angka 4 awal itu 9, lalu kemudian disusul dengan kode wilayah, lalu disusul sama tanggal lahirnya dan nomor urut terduga. Kemudian tinggal di wilayah padat kumuh miskin enggak? Bisa tidak. Nah, kemudian ini sekarang gejalanya batuk, BB, demam, berkeringat, dan pembesaran kelenjar getah bening. Kalau batuk itu belum tentu terduga teman-teman. Dia nanti akan ditanya berapa durasinya. Misalkan klik ya dulu. Kalau misalkan durasinya 2 hari, coba kita lihat. Nanti di situ boleh di scroll ke bawah Mas Zaki sebelum gitu. Nah, kok udah terduga sih ada gejala screening. Coba kalau misalnya tidak, biasanya oh berarti dia berapa hari pun. Oh kalau biasanya kalau lebih dari 14 hari baru terduga ya. Berarti kalau ini udah mungkin dari update kali ya. Coba sekarang 14 hari, 1 hari, coba 1 hari masuk terduga nggak dia? Oh iya, terduga tidak. Kenapa ya? Coba dia ke atas lagi, cek. Nggak ada yang aneh kan? Soalnya kalau di Jumnis Bapak Ibu untuk batuk itu dia harus 14 hari dulu baru dia dinyatakan terduga. Iya Bu, silakan Bu. Tempat screening itu dilaksanakan di mana? Di klinik apa di mana? Oh, yang metode screening tadi kalau paralel itu dia bareng-bareng tuh. Ronsen juga sama gejala juga dilakukan. Nggak ada ronsen berarti tunggal aja. Nah, kalau yang sekuensial positif sama negatif itu harus berarti screeningnya itu udah dipilih yang terduga doang, yang negatif sama positif. Jadi tunggal aja. Oh, kalau nginput data biasanya sih terduga langsung. Enggak sih, screening dulu harusnya. Screening dulu ya. Terduga. Iya. Oh enggak, jadi itu pilihan aja Bu. Jadi ini pasien ini di screening sebelumnya pakai yang ditanya doang, anamnesisnya pakai analisis dengan ada gejala doang atau dengan
ada gejala dulu baru dilanjutkan dengan pemeriksaan TCM dan segala macamnya itu. Sebenarnya gini teman-teman, ini cuma mau dikenalin doang modulnya Bu. Ada yang modul baru di CTB namanya modul screening. Ini bukan modul rutin yang harus diinput setiap hari, enggak. Jadi ini cuman ya buat kenalan aja sama modulnya. Tapi nggak apa-apa kalau mau dipakai. Jadi misalkan ini mau dipakai untuk kegiatan aja Bu. Kegiatan kayak misalkan ada kegiatan screening di pegawai, bukan kegiatan rutin setiap hari, enggak. Kan pasien kan datang ke kita itu screening juga ya, tapi ini nggak jadi kewajiban untuk diawali sebelum terduga, enggak. Jadi langsung bisa masuk ke modul kasus untuk terduga. Jadi ini sebenarnya ini buat orang sehat, ini inputan buat orang sehat ini gitu. Iya, jadi ini ya gitu ya. Jadi kan kalau screening itu kan kita nyari terduga. Jadi ini sebenarnya buat orang sehat ini. Jadi kita kalau ada kegiatan aja Bu, gitu. Jadi tapi karena modulnya baru, iya, ini bukan jadi kewajiban baru sih, enggak. Gitu ya. Enggak. Tapi kita dengerin aja ya, kita liatin aja. Enggak wajib. Ini cuman buat infoin aja. Kalau nanti ada kegiatan screening di pegawai atau kayak MCU bulanan atau tahunan biasanya pakai ini. Gitu. Prolanis bisa. Oke. Bisa kayak gini. Prolanis kan biasanya DM juga ada situ. Ya itu bisa. Nanti tapi kalau mau diklaim berarti harus MOU juga sama Sudin. Nanti saya spill MOU kayak gimana. Bisa kalau ada MOU ya. Tapi memang kalau klaim berarti ribet. Ya kita lihat lagi ya teman-teman. Apa? Oh, yang training ya. Username-nya ada. Gak apa-apa Bu, liatin aja deh Bu, soalnya itu ya nanti aja. Kenapa? Nanti minta sama. Oh minta sama, ini siapa dari klinik mana? Enggak, selama ini kan pakai bijinya. Saya kan dokter kepala. Oh iya. Biasanya pakai yang dokter penanggung jawab. Dari klinik mana? Saya juga pernah dikasih tapi sama penanggung jawabnya suruh pakai nama Nadia aja. Dari saya selama ini. Oh pakai ini pakai dia, maksudnya saya sendiri. Klinik mana? Saya kan Desta. punya sendiri. Oh iya nanti dibantu ya. Bisa. Nanti dibuatin. Oke kita masuk lagi ya di sini ya. Nah ini batuknya 2 hari. Screeningnya tidak bisa dilakukan tuh. Maksudnya tidak ada gejala. Jadi kesimpulannya tidak ada gejala karena hanya batuk 2 hari. Tapi kalau misalnya batuk 2 hari terus berat badannya turun nih misalkan. Kita rubah dulu durasinya. Tapi kalau durasi batuknya jadi 14 hari otomatis dia ada gejala. Jadi gitu untuk menentukan gejala ya. Jadi batuk kurang dari 12 hari dia belum tentu terduga. Harus ada salah satu faktor resiko lainnya harus ada salah satu gejala lain, BB, keringat malam atau lain sebagainya yang mendukung batuk kurang dari 14 hari. Tapi kalau hanya batuk 14 hari itu aja udah cukup untuk menjadikan orang sehat itu jadi terduga TB. Orang yang punya gejala itu jadi terduga TB gitu. Ya, ini di sistemnya kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya 2 hari, kalau dia mau hasil screeningnya gejala, berarti dia harus ditambah salah satu. Misalkan di sini contohnya demam, dia demam sama batuk 2 hari itu udah harus di TCM. Udah, klik simpan. Misalnya simpan ya, nggak apa-apa diklik aja simpan. Nanti kalau misalkan dia terduga harus apa? Harus periksa apa? TCM. Nah, sekarang kita lihat ini caranya kita input terduga. Kita klik simpan. Oh ini itu ya, yang real ya. Nggak apa-apa nanti dihapus. Kenapa? Ini nggak bisa dihapus. Kan tadi terduga yang dihapus. Oh ya udah, kita masuk ke new training lagi. Nah itu misalnya batalin deh. Ya udah kita masuk ke new training, kita masukin aja. Kita buat yang ini si Jaki yang di training ini kita buat jadi terduga juga. Ini training kan? Nah, kita masuk ke itu aja, ke terduga. Ya udah.
Dan yang tadi Nah ini Bapak Ibu, ini contohnya dari puskesmas kitanya. Ini modul screening yang sudah lengkap diisi sama puskesmas. Nanti dia di sini ada rekapitulasi datanya ya, nama, terus jenis kelamin, dan umur, alamat domisili, dan hasil screeningnya. Nanti kalau misalkan terduga atau ada gejala, nanti dia akan otomatis terduga. Nah contohnya di paling bawah ya. Nah terus coba yang terduga ada nggak? Oh itu ya, tidak ada gejala dan tanda TB. Ada gejala nih yang ini. Ada gejala dan tanda TB, nanti dia akan muncul notifikasi warna kuning, dirujuk untuk pemeriksaan TB. Nanti setelah itu ada icon tambah tuh, ada icon tambah yang bisa langsung sinkron atau nge-link gitu sama menu terduga. Jadi dari sini bisa langsung didaftarin permohonan laboratoriumnya. Emang udah agak makin banyak menunya, makin ribet ya, tapi jangan pusing. Langsung aja kita masuk ke training. Lupakannya ini, kita masuk ke terduga aja. Jadi tadi ini bukan wajib ya, ini nggak wajib. Yang wajib itu adalah input terduga dan input kasus. Kalau screening itu dilakukan saat ada kegiatan saja. Oke? Untuk yang screening ada pertanyaan nggak? Oh iya dok, silakan. Berarti yang screening ini nanti kayak kalau kita ngisi akan terkoneksi nggak misalnya nanti? Ya, akan terkoneksi dengan tadi tanda plus tadi. Kalau dia terduga doang dong. Kalau dia sehat, screeningnya nggak ada gejala, nggak ada faktor risiko, ya udah selesai gitu. Ya. Bisa. Tarik data ada di laporan. Semua bisa ditarik yang di CTP, baik terduga dari screening sampai nanti investigasi kontak semua bisa ditarik. Ya, rekap sama nama-nama juga. Ya, dok. Oh iya, Assalamualaikum. Ini formnya oh kalau ini formnya baru juga. Dari sini kemana? Balai Kota. Oh iya. Mas Gambir ya. Ini formnya baru emang, tapi memang belum disosialisasiin sih ke klinik, baru kali ini yang screening ini. Makanya kita sosialisasiin di sini. Cuman tadi aku bilang dok, ini bukan kegiatan harian, bukan rutinitas. Jadi ini cuma kayak apa? Aktivitas tambahan aja kalau ada kayak screening Balai Kota kan pernah kan tuh. Nah screening itu pakai ini. Oh buat screening aja. Iya, kayak orang sehat tuh kan. Kos dan nilai juga. Kenapa? Per formulir berapa itu aja? Formulirnya bukan ada namanya TB, bukan formulir TB 0 berapa, bukan. Formulir screening ada formulirnya. Tapi memang kalau saya saranin pakai SGB langsung aja. Saya saranin untuk screening gak usah pakai ngeprint lagi dok, karena itu kan kalau sudah langsung input ya login itu. Oke, ini langsung terduga TB. Ini udah, nanti kalau saat terduga TB kita klik tambah. Nah, saya mau nanya sebelum ke sini. Kalau pasien, kalau ini kan kita nambahin terduga, artinya dia belum sama sekali dapat obat. Tapi kalau misalkan pasien yang udah dapat obat, kita tambahinnya di terduga atau di pasien? Kalau kita mau nambahin pasien yang sebenarnya dia udah berobat dari rumah sakit lain atau dari vaskes lain ke kita, apakah kita tambahin ulang dari menu terduga atau bagaimana? Ini bisa jawab gak? Oh hai Mas Aan, jawab. Ya udah silahkan. Gimana nih kalau pasiennya sebenarnya dia udah berobat tapi cara kita tambahin ke ICTB-nya apakah dari menu terduga atau dari menu pasien atau gimana? Kalau ada pasien baru, kita tanya dulu dia sudah berobat di mana. Kalau dia sudah berobat di puskesmas, pasiennya suruh kembali ke puskesmas, kita pindah ke tempat kita.
Kita nggak bisa menambahkan pasien baru yang sudah berobat di tempat lain. Oh betul ya, jadi benar. Tangan untuk masalah. Iya, jadi kalau pasiennya udah pernah pengobatan datang ke kita, dia pasti pakai ada formulir kan dari fase sebelumnya sudah berobat dengan dosis berapa, mohon diteruskan sampai bulan ini gitu. Nah itu tidak perlu kita tambahkan dari awal kita input namanya. Tapi caranya adalah menghubungi teman-teman yang di studi ini. Mbak, Mas, maaf saya ada kiriman SITB-nya mohon dikirim ke saya. Jadi teman-teman menunggu kiriman inputan dari vaskes yang sebelumnya mengobati. Tidak perlu di-input ya untuk pasien yang pindah ke vaskes teman-teman. Yang di-input tuh yang gimana Mbak? Yang di-input itu adalah pasien yang baru ditemukan, yang emang dia dari awal belum ada pemeriksaan, tapi pemeriksaannya di vaskes bapak-bapak sama ibu-ibu. Jadi nggak pure, masih baru, belum ada obat yang masuk, masih dalam tahapan pemeriksaan, silakan di-input. Tapi kalau dia udah ada obat yang masuk, tidak perlu di-input ulang sebagai terduga baru di vaskes bapak ibu. Oke, silakan kita coba ya. Panitia ini masih boleh dilanjutkan? Oke, ya kita next ya. Enika kita input. Nah ini wajib. Nah saat Enika input, ini adalah salah satu kelebihan SITB. Dia akan mereview riwayat kasus berdasarkan inputan dari vaskes se-Indonesia. Dia pernah berobat di mana, periksa di mana, semua bisa kelihatan di sini. Terakhir ini kita lihat ya, ini dia sekarang sudah nih tuh banyak banget ya. Nanti kalau kayak gini ditanya sama pasiennya, Bapak Ibu ini pengobatannya terakhir yang mana gitu ya. Tuh udah pernah pengobatan 2024, 2023. Coba terakhir aja nih. Sekarang kita klik iya ya. Intinya kalau kayak tadi ada di riwayat kasus kayak tadi, kan ada pilihan apakah data ini yang dimaksud ya dan tidak. Jangan diklik yang tidak. Nanti dia akan membuka riwayat kasus baru seperti tidak pernah pengobatan. Tapi kita harus klik iya. Walaupun memang kita masih bingung terkait riwayat pengobatannya, tetap diklik iya. Oke? Mungkin yang tidak itu adalah kasus-kasus yang memang NIK-nya masih bermasalah di data kependudukan. Jadi NIK-nya sama tapi namanya beda gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi kalau misalkan emang NIK sama, nama sama, cuma riwayat kasus sudah banyak, tetap diklik iya. Oke, nanti dia akan kayak gini ya teman-teman. Tanggal register silakan kita klik aja. Misalkan tanggal berapa ya? Tanggal 1 Februari boleh. Ayo bedanya tanggal register sama tanggal pengobatan apa? Beda apa beda sama? Beda ya. Tanggal register itu tanggal dia daftar saat dia ke dokter dan mengeluh ada keluhan, ada gejala. Nah, nomor urutnya nanti akan otomatis dihitung sama SITB ya. Berarti ini nomor 1 di tahun 2024. Dia akan kembali menjadi nomor 1 saat tahun sudah berganti. Oke? Kriteria terduga. Coba ada SO sama RO. Udah tahu kan? Tadi udah ada materinya ya. Ya coba ada yang bisa jawab yang RO itu yang seperti apa? Gimana Kak? Yang RO seperti apa dok? Kalau kriteria RO yang konfirmasi dan ronsen, yang apa? daftar konfirmasi dan ronsen. Konfirmasi dengan ronsen masih kurang tepat. Ada yang lagi yang mau jawab? Oh ini resistensi obat ya? Kenapa? Resistensi obat. Oh resistensi obat. Kalau resistensi obat tapi dia terduga nih, bukan pasien nih. Berarti tandanya terduga resistensi obat. Berarti tandanya terduga tersebut sudah memiliki riwayat pengobatan. Jadi kalau misalkan dia sudah memiliki riwayat pengobatan, maka dia kita daftarkan jadi terduga TBRO. Tapi kalau dia belum pernah pengobatan, maka kita daftarkan jadi terduga TBSO. Ya, oke, terduga TBRO ya. Ya. Bukan, masukin tetap dari terduga. Nanti dia TBRO. Iya betul gitu. Jadi pokoknya tidak ada penambahan data di pasien. Penambahan data itu selalu masuk dari terduga. Oke.
Iya, oke. Ya udah, jangan lama-lama katanya. Kita masuk ya. Kriteria terduga kita breakdown ya. Kita breakdown. Ada? Kriteria terduganya bisa dibantu teman-teman panitia? Nah ya itu, kita coba yang kambuh aja ya. Yang kambuh, ada nggak? Oke, lalu riwayat pengobatan yang kambuh ya. Nah ini nanti akan masuk ke riwayat DM, kemudian HIV, merokok. Nah itu nanti disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Kayak gimana? Dia bakal merokok dan misalnya tidak semua. Tidak semua. Oke, nah simpan. Ini udah terduga nih. Ya, tapi kalau kayak gini nanti dimarahin sama Mas Zaki. Kok cuma nambahin doang, gak ada pemeriksaannya? Ya Bu. Oh ya. Nah ini udah data berhasil tambahkan. Selanjutnya kalau dia terduga berarti kita harus daftarkan TCM ya sebagai gold standar untuk diagnosis. Silakan klik permohonan lab, kita tambah permohonan lab ya. Lalu kita isi ya sesuai permohonan lab. Nah itu ada expert. Nah ini klinik Zeista kemana nih? Tanah Abang ya. Ingat ya jejaring eksternalnya untuk TCM. Nah ini kita isi. Kalau ada uji dahaknya ada dahak misalkan. Kemudian dokternya dari dokter Zeista siapa namanya, diisi, tanggal permohonannya berapa, dan jangan lupa labnya dipilih puskesmas. Tanggal permohonannya kakak diisi kakak. Nah ini udah. Nanti dari Tanah Abang yang akan mengisi hasilnya. Nah untuk hasil sesuai sama yang tadi sudah jangan lupa diklik pesawat kertasnya untuk memastikan datanya terkirim ke puskesmas Anambas. Ya jasa pengiriman kita pilih bukan Sintra semuanya. Lalu kurir internal klik simpan. Kemudian saat disimpan ini teman-teman di situ bisa lihat ada PDF, ada icon PDF itu bisa diklik sekali. Nah ini teman-teman kalau teman-teman bisa kumpulin ini bisa diklaim ya untuk jasa pengiriman spesimennya. Udah saya bilang 2 tuh bisa diklaim tuh. Gimana coba kurang baik apa program TB untuk meningkatkan semangat untuk menanggulangi TB ya. Jadi TB 05 ini bisa diklaim ke Sudinkas untuk jasa pengiriman dan pengemasan spesimen. Untuk sekali pengiriman itu sehari 25.000. Dia mau ngirim 10 spesimen tetap 25.000. Tapi pengepakan atau pengemasan spesimen itu dinilai 25.000 setiap pasiennya. Jadi kalau pot dahaknya ada 10, berarti dapatnya 250.000. 250.000 ditambah sekali, berarti 225.000. Itu bisa diklaim sama teman-teman. Nah ini nanti kalau udah bisa dilihat hasilnya di klik modul hasil lab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman, karena sudah ada narasumber dari kita. Nanti kalau ada waktu bisa teman-teman bisa lebih lihat lagi. Tapi yang penting SITB ini ada tutorialnya, jangan lupa. Bisa dilihat di modul manual. Boleh diklik modul manualnya, Mas Jaki. Di close dulu, klik kita tunjukin modul manual. Itu udah paling ujung ya teman-teman, modul manual di samping FAQ. Nah di sini ada paduan mulai dari terduga sampai investigasi kontak. Dilihat aja. Tapi kalau masih bingung silahkan di-chat teman-teman Sudinkas. Untuk klaim yang tadi, kalau nanti klaim-klaim itu bisa disampaikan, nanti kalau masih ada waktu saya akan sampaikan di akhir sesi ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nabila dan Mbak Syifa yang sudah memaparkan terkait dengan materi pencatatan dan pelaporan. Jadi banyak ya Bapak Ibu sebenarnya sampai nanti
pengobatan sebenarnya sesinya, tapi karena memang waktunya tidak memungkinkan, mungkin nanti bisa sharing juga. Jadi tim TBC banyak ya Bapak Ibu, nanti bisa WA ke Mbak Nabila, Mbak Siva, Mas Zaki, ataupun saya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut, tapi sebelumnya kami ada tambahan dari Mbak Safira. Ya, izin Bapak Ibu, yang tadi sudah dijelaskan sama Mbak Nabila terkait yang modul screening, itu sebenarnya bisa juga untuk setiap ada kunjungan terduga ya, kunjungan orang ke vaskes Bapak Ibu, nanti itu juga bisa dipakai gitu. Jadi bukan cuma tentang kegiatan event-event screening atau MCU di klinik gitu ya, tapi setiap ada kunjungan misalkan untuk formulir terduganya apakah dia itu memiliki gejala TB atau tidak, itu bisa dimasukin ke modul screening gitu. Jadi nanti biar bisa terinput dan juga datanya bisa diketahui oleh Kementerian Kesehatan seperti itu. Nanti jangan lupa juga untuk dihubungkan ke data terduganya tadi yang seperti sudah dijelaskan ya Bapak Ibu. Terima kasih. Sama mengingatkan juga untuk tetap diisi ya Bapak Ibu akun pelataran sehatnya. Ya, terima kasih Mbak Safira atas informasinya. Baik, kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Bapak Ibu, kita akan ada paparan terkait dengan ILTB dan TPT yang hari ini akan disampaikan oleh Dr. Dimas, spesialis anak. Keseharian beliau beraktivitas di RSAB Harapan Kita. Ya, jadi nanti beliau akan sharing terkait dengan materi ILTB dan TPT. Mungkin kita sapa juga ya, tadi ada perwakilan Kopi TB Jakarta Pusat, Dr. Dewiana. Oke, baik, sambil menunggu mungkin Bapak Ibu bisa dibuka juga ya LMS-nya terkait nanti evaluasi materi-materi yang nanti akan kita lakukan. Baik Bapak Ibu, nanti di yang via Zoom, kalau misalkan ada pertanyaan bisa raise hand ataupun bisa menuliskan dulu di kolom chat. Nanti kita akan diskusi di sesi tanya jawab. Jadi silakan Bapak Ibu yang join di Zoom online bisa menanyakan juga terkait dengan beberapa pertanyaan mungkin yang bersinggungan dengan ILTB dan TPT. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja kita mulai materi ILTB dan TPT anak kepada Dr. Dimas. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Menjelang sore ya, ini sudah mendekati jam 3. Saya percaya dengan sisa-sisa tenaga yang Bapak Ibu semua miliki pada hari ini. Wah, udah disabotase saya ini. Semoga dengan sisa-sisa tenaga yang Bapak Ibu semua miliki pada sampai hari ini, di sore hari ini, semoga bisa tetap menerima apa yang perlu Ibu Bapak semuanya pahami bersama, sehingga ketika kembali ke tempat masing-masing bisa mempraktekkan apa yang diterima di hari ini. Sebelumnya saya ingin tanya dulu, di sini semuanya dari rumah sakit atau puskesmas? Klinik ya? Klinik yang ada di Jakarta Pusat semuanya dok ya? Baik, salam kenal, saya Dimas, saya dari RSAB Harapan Kita, saya dokter anak bagian respirologi anak dok ya. Mungkin beberapa sudah pernah jumpa di udara ya, di online maksudnya, paling tidak sekarang kita kopi darat. Ya, yang saya sampaikan sebenarnya adalah gerakan bersama-sama kita. Ini penting sekali karena nanti ada cerita, yang ceritanya mungkin akan sedikit mirip dengan Bapak Ibu semua sering dapatkan. Dan semoga sekembali ke tempat masing-masing, ada perubahan yang bisa kita capai kebaikannya. Ya, yang namanya infeksi laten, tuberkulosis, ILTB, dan pemberian TPT. TPT singkatannya terapi pencegahan tuberkulosis. Kalau bahasa Inggrisnya sama, tuberculosis preventing treatment. Ini disclaimer karena saya ASN, saya harus menyampaikan sesuai dengan tenaga yang profesional, akuntabilitas, ya aneka, nilai aneka semuanya. Nah, ini rumah sakit tempat saya bekerja di RSAB Harapan Kita,
Dan saya ingin sampaikan adalah ini adalah gambaran masa depan negara kita 2 tahun lagi katanya. Siang-siang anak-anak udah pada makan, seger semua, happy wajahnya, gembil wajahnya, anak-anaknya semua pada gembira karena ada MSG. Makan siang gratis. Ya, ini saya bikinnya pakai AI ya Bapak Ibu semuanya ya. AI ketik muncul seperti ini. Makanannya kok begini dok? Ya ini yang 7,5 kayak gini, 15.000 dapatnya begini. Baik, saya lanjutkan. Saya nggak akan ngomongin ini, tapi saya akan ngomongin ini. Masalah TB di Indonesia, masalah alur diagnosisnya, bagaimana cara diagnosis pada anak, temuannya bagaimana, mendiagnosis, membedakan. Seringkali kita kesulitan ya, ini TB laten apa? TB aktif. Betul apa tidak betul ya? Semoga memiliki kesulitan, apalagi kalau dewasa pasiennya. Saya kan nggak sakit kok dikasih obat. Protes dong, tentunya akan menjadi lama nih di praktek jadi ngomongnya jelasinnya berbusa-busa nggak ngerti juga dia padahal begini mau kita gitu. Nah kita ingin bersama-sama sama persepsinya nantinya. Baik, ini saya sampaikan dulu. Seringkali kalau kita mengatakan TBC apa itu Bapak Ibu semuanya, orang sering lihatnya apa? Kalau dikasih ronsen satu kata apa? Nah flek paru 2 kata ya. Flek seringkali bilang atau flecken. Oh ya izinkan saya menyapa semua para dokter, rekan sejawat yang ada di Zoom ya. Salam kenal semuanya. Nanti boleh bertanya silakan ditulis. Nah, ini flek paru. Ada lagi yang mengatakan ini. Minum susu mereknya beruang, katanya bisa ngilangin flek. Katanya ya. Bisa sih, tapi minumnya pakai hidung. Hilang semua, nggak cuma fleknya tapi juga orangnya hilang. Dijamin. Nah, ini mitos ya, kita tahu semua ini mitos. Saya juga bingung. Susunya sapi, wadahnya beruang. Kenapa dibilang susu beruang? Iklannya pakai naga. Bingung nggak? Bertanya-tanya dong, kamu berpikir kita kan? Ada yang bilang ini juga nggak? TB itu apa? Tahu saya ini. Nah, ini paru-paru basah nih saya. Tadi makan pada nyendok nggak tadi? Pada nyendok nggak? Paru-paru basah. Ya, ini paru-paru basah. Biasanya dulu ingat kan kalau kita dulu kuliah kedokteran di forensik ya, untuk membedakan orang yang mati tenggelam karena dibunuh dulu baru kemudian ditenggelam ataukah tenggelam karena mati, caranya kan tes apung ya, parunya dimasukin. Ini coba kalau nanti makan parunya pada ngapung, nah ini aneh. Artinya sapinya ini dibunuh duluan baru cepurin. Ya kayak Conan ya, ingat ya suka nonton Conan ya, ini orangnya dibunuh belakangan. Baik, lanjut aja. Nah, saya ingin semua Bapak Ibu semua terlibat di acara ini. Tolong ketik, buka handphonenya, ya, buka handphonenya atau gadgetnya, gawainya boleh. Ya kalau pakai laptop, pakai handphone. Ketik www.classpoint.app, classpoint.app. Kita biar ada interaksinya, saya ingin tahu semuanya. Terus kalau sudah join, tulis namanya, dan tulis ikut join kelasnya namanya ini 23104. 23104. Jangan tanya ini nomor apa, ini bukan nomor togel, tapi nomor kelas saya ini ya. Baru 1 yang bergabung. 2. Dari berapa di sini dok? Ada berapa sini? 30. Ya. Baru 2 yang bergabung bisa semuanya Bapak Ibu semuanya. Saya coba keliling kalau kesulitan. www.classpoint.app. Ya. Kodenya ini 23104. Ya, bukan nomor togel ya. Nah, ini 23104. 23104. Ya. Sudah bisa? Bisa? Ya, gabung dulu, join dulu. Baik. Nah, Classpoint, betul. Ya, website aja, view via website aja, pakai website. Ya, pakai website. Bisa Bapak semuanya, Ibu semua bisa. Oke. Tulis namanya, nggak apa-apa nama asli, saya nggak akan ngenalin karena saya nggak masukin namanya di sana. Baik. Silakan udah diisi semua. Oke, saya perlu ngeklik sendiri nih kayaknya nih. Mas penuh? Hah? Wah ini saya berbayar padahal. Wah beneran nih kok. Jadi nggak penuh nih. Sebentar. Ya, kecewa nih penonton nih. Sebentar izin Bapak Ibu ya. Saya keluar dulu ya. Ininya. Saya stop dulu share-nya sebentar ya. Tapan. Ya.
Wah, orang udah bayar saya kok masih dianggap belum bayar ini. Wah, kalau nggak bisa ya sudah. Ini kayaknya saya antara dua hal nih. Jangan-jangan akun saya habis nih. Setahun soalnya. Ya, mohon maaf, nggak apa-apa, nanti aja. Sementara yang ada dulu yang bisa masuk dulu aja ya. Belum keluar lagi. Saya baru ingat setahun betul ini. Baik, semoga ini dulu aja deh. Yang penting sudah 3/4 dari Bapak Ibu semua sudah ada di sini ya. Kalau perlu mohon maaf, udah merah soalnya itu ya. Oke, silakan ditulis ya. Jadi Bapak Ibu semua yang 25 beruntung, tolong diisi bener-bener ya. Silakan, tuliskan satu pengalaman. Biasanya saya bisa buka sampai 100. Kalau kelas poin ini untuk kelas kecil sebenarnya, untuk kelas SD, kelas SMP. Jadi untuk forum kecil tidak masalah. Belum pada ngisi ya? Sudah diisi? Oh, baru 1. Ya, silakan. Nanti tolong ya Mas, kalau udah selesai di stop yang ini, ditekan yang ini, ya. Nanti deh, bentar. Saya mau menjaring dulu nih, aspirasi. Kita lihat dari 25 peserta yang beruntung bisa masuk, ada berapa yang bisa mengisi. Bisa mengisinya? Tulis saja. Jadi berdasarkan pengalaman di lapangan Bapak Ibu semuanya, saat ini ya pengalamannya, tuliskan satu pandangan atau stigma masyarakat yang paling melekat tentang tuberkulosis. Apa kira-kira yang paling melekat? Yang paling melekat. Silakan tuliskan. Baru 8 orang yang tulis. Tidak usah dipikir, langsung tulis saja Bu, langsung tulis saja dong. Aman-aman aja. Nah, 9, 10, 11, 12. Mohon maaf untuk yang belum bisa join, saya lupa untuk mengupdate keanggotaan saya. Harusnya bisa sampai 100 ini. 200, maaf. 15. Oke, kita tunggu sejenak. Ada suara musiknya juga ya? Yang audio dimatiin nggak? Oke, sudah semua. Ya, insert slide.
Mohon maaf, ini komputer jadi berat karena pakai Zoom. Saya biasanya colok langsung. Tes, 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 tes. Cuma tadi request dari panitia disambung Zoom, saya sambung Zoom, berat. Ditutup aja dulu. Bisa ini? Bisa. Sambil saya nunggu ya, saya ingin menjelaskan Bapak Ibu semuanya. Kita menunggu komputernya dinyalain lagi. Mohon maaf atas jaringannya. Sebenarnya saya biasanya pakai langsung colok lewat sini, teman karena dari request Mas panitia untuk disambung ke Zoom, jadi saya ke sana sini tadi. Baik, saya ingin sampaikan pada Ibu semuanya. Rata-rata ya, semua yang menulis nanti kita bandingkan. 1, penyakit keturunan. Ada 2, penyakit menular. 3, penyakit yang dijauhi oleh masyarakat. 4, penyakit orang miskin. Itu rata-rata begitu. Saya selalu keliling menggunakan pertanyaan yang sama, baik dari Jabodetabek, kemudian saya juga pernah ke Bogor juga. Semua jawabannya sama, rata-rata memiliki 5 besar. 1, penyakit orang miskin. 2, penyakit yang menular. 3, penyakit batuk tidak sembuh-sembuh. Kemudian 4, penyakit flek paru. Dan ada yang mengatakan ini penyakit keturunan. Jadi 1 lagi, penyakit guna-guna. Nanti kita cek, ada yang nulis nggak yang serupa? Ya. Tujuan saya adalah untuk udah bisa? Udah bisa lagi? Baik, kita lihat ya sekarang ya. Yang paling sering adalah kita lihat di sini ada yang menular. TBC penyakit keturunan, penyakit menakutkan, nah lebih parah dari kanker, diabetes kutukan. Nah, ini juga sama guna-guna ya. Lalu ada juga ya, TB harus dijauhi, menular mematikan. Orang yang memiliki TBC dikucilkan, dijauhi, dijauhi, memalukan. Kemudian tidur di keramik paru-paru basah. Ini baru nih. Paru-paru basah karena tidur di keramik nih, menular dan aib. Nih, paru-paru basah karena tidur di keramik. Betul. Ini sering kali dapat kita di masyarakat kita nih.
Aib. Melalui udara dan terdiagnosis merasa terganggu sosialnya. Penyakit menular berbahaya jika tidak dengan tepat. Baik. Menular, obat berbulan-bulan, ya. Jauhi, menular, mematikan. Kok nggak ada yang miskin nih? Belum ya? Oke, baik. Rata-rata kita sama memiliki 2 kali. Nanti 3 kali dapat payung nih. Kalau 3 kali lagi freestyle saya nanti ya. Jadi yang jelas adalah kalau kita lihat di sini adalah semua kita yang ada di sini ketika kembali ke tempat masing-masing kita harus bisa melakukan investigasi TBC sekaligus melakukan edukasi pada masyarakat agar tidak terjadi yang namanya stigma yang salah, tidak terjadi pengucilan pada masyarakat, tidak terjadi pada pengebirian hak-hak orang yang harusnya bisa cutinya ya, nggak sampai hilang pekerjaannya, nggak sampai sekolahnya dihentikan gara-gara TBC ya. Jadi gara-gara TBC kita nggak boleh membuat stigma. Karena kenapa? Ini saya sedih banget ketika baca ini. Sedihnya kenapa? Karena ini terjadi di dunia kedokteran, tapi saya senangnya ini tidak terjadi di Indonesia, tapi terjadi di India, yang mana TBC nomor 1 di dunia. Kita lihat di sini, saya ambil satu artikel dari internet, langsung saya ambil, tidak saya terjemahkan, karena isinya begini. Penelitiannya, 7 out of 10, jadi 7 dari 10 dokter praktek swasta di Bengaluru, bukan di Indonesia ya, tidak tahu bagaimana dengan benar melakukan pengobatan tuberkulosis. Kita lihat, hanya 1/5 yang tahu benar TBC itu bagaimana pengobatannya. Kita lihat, hanya 1/3 yang tahu regimen yang benar itu kayak gimana sih. Nih yang kedua nih. Dan yang ketiga kita lihat, hampir separuh lebih dokter itu tahu bahwa TBC harus didiagnosis dari dahak. Artinya ada separuh yang nggak tahu bahwa pakai dahak loh TBC itu didiagnosis. Dan hanya kita lihat 1/5 dokter yang tahu efek samping obat. 1/5 dokter. Gak heran angka putusnya sangat tinggi. Saya ingin menyampaikan ini kenapa? Karena saya sedih ya. Jangan sampai ini terjadi pada negara kita. Kita sudah nomor 2 di dunia ini. Jangan sampai kita jadi nomor 1 gara-gara hal yang serupa terjadi pada Indonesia. Bagaimana? Apa tujuan kita hari ini? Mas boleh tolong diklik itu video. Semoga ada suaranya ya. Berapa? Ya. Iya udah di udara bang, kan jadi satu orang sakit TBC itu naruh 10 sampai 14 orang di sekitarnya. Nah terus biasanya sih dia sakit, nah terus dia berobat kalau dewasa nih. Gak ditanya tuh sama dokternya atau yang rawat, ada yang anak kecil nggak di rumah gitu. Nah, anak kecil itu udah ketularan. Harusnya tuh anak kecil juga walaupun nggak sakit tapi serumah, dia dapat tuh obat TBC-nya bang, obat pencegahan namanya bang. Karena tadi satu orang nularin 10 sampai 14 orang di sekitarnya bang. Ngaruh banget kan? Dan sakitnya bukan sekarang munculnya tapi nanti. Iya, ke depan permata belok kanan bang. Ini saya asli ya, naik Gojek asli. Jadi kalau saya lihat ini tuh keadaan kita kenapa TBC banyak di kita bang. Mulai dari udara bang sampai ke COVID bang. Jadi kalau ada COVID itu kan kita kebetulan sekarang besok sakit tuh. Nah kalau TBC enggak. TBC itu kalau sekarang sakitnya bisa sebulan lagi, terus setahun lagi, 3 bulan lagi, 5 tahun lagi gitu bang. Iya benar, sekarang. Jadi gejalanya bisa, ini kalau anak kecil banyak sering sumeng-sumeng, angkat-angkatan, anaknya malas main gitu. Terus berat badannya kadang nggak naik-naik, karena udah bagus makannya. Nah kalau batuk sih ada sih, tapi berapa aja jarang-jarang, cuma juga sering kejadian batuk-batuk. Gitu. 2 minggu. Nah 2 minggu. Udah lagi tuh yang kadang kita juga suka kepikiran. Orang tua yang sakit diabetes bang. Sakit diabetes juga ada risiko TBC-nya bang. Iya kita waspada tuh kalau orang tua kita sakit gula nih. Nah ini dokternya nih. Perlu dicek TBC nggak? Bapak saya pak. Gitu dong. Iya benar. Nggak ada keluhan tetap harus dicek. Apalagi kalau TB-nya udah 2 tahun lebih. Pak DM-nya udah 2 tahun lebih. Iya bang. Oke. Jadi ini yang pernah saya kerjakan, kebetulan ini 1-2 pekan lalu. Siangnya saya diminta bicara Jakarta Utara, saya paginya lagi mau ke RSCM, saya pagi sekolah dulu, saya rekam. Pas abangnya nanya tentang, saya nggak bilang saya dokter, saya nggak pernah bilang saya dokter. Saya bilang saya orang PNS, Kemenkes, bener nggak? Yang ngurusin TBC. Dan kemudian kalau ngobrol bisa kayak gini, bisa lempeng aja. Saya PNS, saya ASN bang, ASN Kemenkes, saya ngurusin TBC bang ya, pencatatannya, yang ngurus obatnya juga, yang ngurus diagnosisnya juga gitu. Jadi ya ngobrol kayak gini kita, usahakan ketika kita dengan orang-orang yang bisa melakukan amplifikasi informasi, ini orang kan temannya banyak. Dia pasti setiap saat kalau nggak nongkrong pasti ada ngobrol sama temannya kan ya. Itu bisa kita manfaatkan dengan cara mengamplifikasi informasi yang kita berikan. Caranya adalah kita sampaikan,
pada orang-orang, ya, ada 1, 2, 3 fakta. 3 fakta aja tentang TBC kita sampaikan pada orang seperti ini, pasti akan diamplifikasikan. Nggak usah lengkap-lengkap, tapi 3 fakta dibuat seperti cerita. Nah, kayak tadi saya sampaikan, TBC nular 10 sampai 14 orang di sekitarnya. Sehingga kalau ada anak kecil perlu dikasih pencegahan. Kenapa? Kalau nggak dikasih pencegahan, ini anak tinggal menunggu waktu untuk jadi TBC. Nah, siapa yang individu-individu yang diduga? Salah satunya adalah sakit kencing manis, diabetes. Jadi ada fakta yang tidak kita sampaikan, minimal 3 kita sampaikan seperti itu. Itu tujuan kita akhirnya nanti ketika kita melakukan edukasi. Tapi itu sekedar informasi saja, karena isinya ada saya sampaikan hari ini. Nah, ini kumannya, semua sudah tahu Bapak Ibu semuanya. Kumannya ukurannya 1-5 mikron dan bisa menghirup. Kalau kuman kecil ukurannya di bawah 5 mikron, dia akan langsung masuk dalam paru-paru di sini dan membuat infeksi. Yang kita lihat adalah kalau sudah masuk kumannya, slide ini penting untuk menjelaskan ketika orang sering bertanya, apa beda TB laten dan TB aktif. Jadi kalau kita tahu kuman sudah masuk, saluran napas kita akan ada sistem imun. Imun apa? Imun adaptif. Innate immune response. Innate immune response itu ini nih, yang ada di mukosa kita, yang ada di daerah sel natural killer, kemudian ada di sel dendritik. Batasnya adalah di sini nih, APC. APC itu antigen presenting cell. Itu ada 3, yaitu ada makrofag, ada APC, dan juga ada sel antigen presenting cell yang lainnya. Nah, kuncinya ketika sudah APC ini menempel, maka dia akan memanggil sel T. Sel T nanti akan menjadikan namanya adaptive immune response. Seperti apa prosesnya? Seperti ini. Kalau ada terhirup kuman, 1 gelembung itu droplet isinya 1-5 kuman. Kalau kita menghirup, kuman itu kan masuk, pasti dihancurkan oleh makrofag. Makrofag itu tipe yang langsung menghancurkan. Siapapun itu kalau masuk dia bukan bagian tubuh kita, dimakan, dirusak, dihancurkan, difagosit. Yang terjadi adalah ketika sel kita kemasukan kuman TBC, sel-sel yang ada saluran napas itu, TB-nya masuk ke dalam makrofag, dipresentasikan dalam makrofag. Seperti ini. Harusnya makrofag bisa mengenyahkan kuman ini dengan cara memfagosit. Fagositosis, bisa fagosit dan dilisiskan dengan cara ada yang namanya aktivasi enzim fagolisosim. Tapi ternyata kuman TB tidak bisa membuat tubuh kita agar tidak bisa aktif fagolisosimnya, sehingga kuman TB hidup dalam makrofag seperti kuda Troya, ya, seperti kuda Troya. Jadi justru dia hidup dalam imun tubuh kita. Kalau sudah masuk seperti ini, tubuh kita akan merasa tidak beres, lalu membuat. Jadi kalau makrofag ada kumannya, dia akan mempresentasikan di satu titik, namanya titik yang kita sebut sebagai MHC kelas 2. MHC kelas 2 nanti nempel ke mana? Ke sel T. Sel T-nya ada sel T yang bersirkulasi. Sel T kalau nempel ke makrofag, sel T ini akan berubah. Sel T-nya awalnya T0, sel T naif. Kalau kena ini, yang ada MHC-nya, kemudian diikat sama CD4. CD4 itu tangan di sel T, lalu akan aktif sel T-nya berubah menjadi sel T helper 1. Berubahnya karena begitu ketempelan seperti ini, makrofag mengeluarkan namanya zat interleukin 12. Ini akan mengaktifkan sel T, T0 menjadi T helper 1. Nah, T helper 1 ini memiliki sifat balas budi. Ya, makrofag cawe-cawe manggil sel T-nya karena sudah dibantu, sel T-nya balas budi membantu makrofag lagi. Dengan cara apa? Mengeluarkan interferon gamma. Interferon gamma ini membuat makrofag lebih kuat, sehingga dia tahu dalam tubuhnya ada kuman TBC, sehingga dia bisa mengenyahkan kuman TBC dalam tubuh makrofag itu. Jadi makrofag itu cawe-cawe pada sel T-nya aktif, karena dia diaktifkan, dia membantu balas budi pada makrofag, sehingga makrofag bisa mengenyahkan. Kira-kira begitu ya, politik balas budi. Nah, kita lihat, kalau sudah ada di dalam seperti ini, makrofag ini akan ada isinya ya. Dia tahu dalam tubuhnya ada sesuatu, maka dijagain, ditaruh di tengah, dikumpulkan di tengah, dikelilingi oleh sel T yang lain. Sel T limfosit, neutrofil berdatangan membuat benteng seperti ini. Benteng-benteng ini membuat sel T-nya, kuman TB ada dalam makrofag, tapi nggak berkembang biak. Sekali lagi, kumannya ada, tapi inaktif, nggak berkembang biak. Nah, ini kalau sel T aktif begini, di tes mantuk biasanya positif. Nih posisinya. Kalau kemudian imun kita kuat, dijagain oleh namanya TNF alpha, di sini ada pagarnya. Begitu suatu ketika, ya, kalau kita lihat adaptive immune response kita berkembang menjadi seperti ini. Ini namanya kalau di ronsen gambarnya seperti granuloma, namanya latent TB. Kalau imun kita lemah, maka yang menjaga
TNF alpha, sel T, sel B ini akan lepas sehingga akan luruh seperti ini dan terjadilah replikasi. Kalau sudah replikasi kuman TB-nya, maka akan timbul yang namanya gejala. Sekali lagi, ada kalanya yang kita sebut TB laten, artinya kumannya ada, tapi nggak bisa berkembang biak, ya. Dibuat tidak bisa berkembang biak oleh tubuh kita. Ada kalanya kuman itu bisa berkembang biak ketika imun yang menjaga dalam kurungan ini kalah. Dalam artian seperti pada HIV, seperti pada gizi buruk, seperti pada orang-orang imunokompromis yang kira-kira kalau dia TB laten, begitu ada suatu penyakit yang membuat imunnya lemah, maka ini akan pecah sehingga keluar dan berkembang biak. Jadi kalau ada orang TB laten yang dibuktikan tes mantuk positif, dia posisi ada di sini. Artinya apa? Tinggal tunggu waktu. Ini orang kalau sakit DM akan seperti ini. Kumannya bereplikasi, timbul gejala. Kalau orang misalnya CKD, darah tinggi, nggak berobat rutin, lama-lama jadi gagal ginjal. Dia pas lama darah tinggi, tes mantuknya positif, nanti kalau udah gagal ginjal, jadi TBC aktif. Anak-anak yang diasuh oleh orang yang sakit TBC, yang tidak dikasih TPT, anak-anak itu dalam tubuhnya sudah ada seperti ini. Suatu ketika kalau anak itu beranjak dewasa, ya tinggal tunggu aja antara paparannya lebih kuat dari luar atau dirinya gizi buruk atau malah kena penyakit, dia akan muncul. Dan munculnya bukan sekarang-sekarang ini, munculnya bisa setahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Jadi kalau kita ketemu anak TBC, kita tanyanya bukan kontak sebulan ini ke belakang. Dari dia kecil siapa yang ngasuh? Karena seperti COVID nularnya. Bedanya kalau COVID ketularan sekarang besok sakit. TBC enggak, nular sekarang sakitnya nanti. 3 bulan lagi, sebulan lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, bisa. Nah, jadi kira-kira kebaca ya arahnya. Jadi kalau nanti ditanya, saya nggak sakit, kok harus minum obat gitu. Begitu kira-kira. Nanti kalau nggak yang kurang paham bisa nanya lagi. Ya Indonesia nomor 2 ini masih update yang lama ya. Tapi kalau Indonesia kira-kira kalau kita lihat kasus TB anak ini 136, ini ya angka nggak kelihatan. Anak Indonesia jumlahnya 90 juta dari 270 juta penduduk Indonesia. Artinya kita harus jangan sampai nih anak-anak menjadi aset berkembangnya TB di kemudian hari. Dan kemudian kalau Bapak Ibu semuanya masih kebingungan, ini di sini saya ada berapa lama kita umur berapa sebagai anak, umur berapa sebagai dewasa, dan bagaimana pembagiannya pada remaja. Contohnya ini yang saya sampaikan kelihatannya di screen kalau ini nggak kelihatan, tapi semoga di layar kelihatan ada gambar anak kecil. Ini ceritanya anak di rumahnya diasuh oleh orang yang sakit TBC. Ceritanya anak kecil lahir diasuh neneknya TBC. Anaknya nggak dapat TPT. Yang terjadi anak ini berkembang menjadi remaja, jadi balita. Dalam tubuhnya ada makrofag yang ada TBC-nya. Kemudian makrofagnya kalah, kalau kalah dia dimakan makrofag lain, ya. Kalah lagi dimakan makrofag lain lagi, makanya jadi bergelembung-gelembung, kita sebut sebagai foam cell. Sebagai foam cell. Jadi kalau makrofag di dalam sebagai foam cell. Kemudian kalau foam cell ini makan lagi dimakan lagi, selnya makin gede. Namanya giant cell atau sering disebut sebagai Datia Langhans. Kebayang ya, Datia Langhans. Itu dari PA. Nah, seiring berjalan waktu, ini anak ada granulomanya. Ini namanya granuloma. Ya, yang dikelilingi ini namanya granuloma. Kalau banyak bisa kelihatan seperti namanya focus gone, ronsen atau pembesaran kelenjar getah bening udah mulai kelihatan biasanya. Nah, ini ya, kalau kita lihat anak ini ada TB laten, tes mantuk positif nih. Begitu kita lihat seperti ini, seiring berjalan waktu, ini anak bisa berkembang. Mau tetap laten atau jadi aktif. Tergantung dua. Imunnya yang lemah atau paparan luarnya yang lebih kuat. Sekali lagi, imun yang lemah atau paparan lebih kuat. Imun yang lemah bukan nggak minum vitamin C. Imun yang lemah bukan karena kurang tidur. Imun yang lemah bukan karena dia nggak minum vitamin D, kan sekarang sering ya vitamin D, vitamin C. Yang jelas adalah imun lemah adalah dianya gizinya kurang, gizinya buruk atau ada penyakit yang membuat sistem imunnya lemah. Yang terjadi kita lihat kalau seperti ini, misalnya anaknya tetap fine-fine aja, tapi di luar paparan yang lebih kuat, ya dia akan jadi aktif. Tapi kalau anak yang biasa aja, tapi ada penyakit, makanya kalah, muncullah TB aktif. Anggaplah anak ini jadi remaja, tumbuh bersama, ya teman sebangkunya ada yang TB aktif, dia nggak tahu, jadi wanita dewasa, terus dia hamil. Hamil apa yang terjadi? Lahir dong anaknya. Ya kalau anaknya sehat, oke, alhamdulillah. Tapi kalau anaknya lahir karena ibunya TBC, anak lahir biasanya beratnya di bawah 2.500. Anak lahir biasanya lahir ceprot, sesek, sepsis anaknya.
Tapi kalau anaknya sehat-sehat begini, peluang tertular TBC masih mungkin terjadi. Dari mana? Ini kontak erat. Bahkan serumah, ini namanya kontak serumah nih ya. Kalau serumah tinggalnya. Nah, kita lihat, ya akan bayinya akan tertular. Seperti ini, dan akan jadi terus muter. Itu kenapa TBC nggak hilang-hilang di negara kita. Nggak hilang-hilang. Karena selama ini kita ngobatin TBC yang di depan mata kita aja. Kita nggak ngelihat. Ini anak, misalnya contoh anak. Kalau anak ini, kita tes mantuk positif. Kita harus tanya, dari mana ini tes mantuknya positif? Kenapa sampai bisa positif? Tanya detail. Siapa yang sakit TBC dari anak ini lahir sampai segede ini? Cari tahu. Detail, kita tanya. Kalau nggak tahu TBC, flek paru. Kalau nggak tahu flek paru, paru-paru basah. Kalau nggak tahu paru-paru basah, ya minum obat 6 bulan bikin kencing warna merah. Kita tanya sampai detail itu. Dan satu lagi, kita tanya, ada nggak yang diabetes? Kalau ada yang diabetes orang tua, sangat mungkin dalam 2 tahun, apalagi Indonesia nomor 2 TBC, orang itu sudah kena TBC juga. Jadi yang diabetes, kontrol ke klinik Bapak Ibu semuanya, tolong dilihat juga. Jangan-jangan ini sudah ada TB aktif, TB laten. Kalau DM pakai udah tes mantuknya positif, DM nih, tes mantuk positif. Semakin lama DM-nya terjadi, maka semakin lemah sel T-nya, semakin muncul, pecah kurungannya tadi. Jadi dia TB aktif. Jadi upayakan untuk di screening. Minimal tes mantuk, begitu dia DM, tes mantuknya positif. Kalau saya diskusi dengan dokter penyakit dalam di RCM, langsung dikasih TPT itu. Belum jadi konsensus, tapi udah jadi TPT. Udah jadi pendapat kita bersama untuk berikan TPT. Nah, kira-kira begini, gak peduli siapa presidennya, TBC akan terus ada kalau ngobatinnya kayak gini caranya. Gak peduli siapa gubernurnya, siapa menkesnya, gak peduli. Dari zaman Pak Sudirman meninggalkan TB sampai sekarang masih ada TBC, kita malah nomor 2. Karena kenapa? Ngobatinya hanya di depan mata kita saja. Kita tidak melihat dari mana sumbernya ini. Kalau ada kakek-kakek atau ibu-ibu, bapak-bapak yang sakit TBC, kita tanya, Bu, di rumah ada ngasuh anak kecil enggak? Di rumah dititipin cucu enggak? Ibu ngajar enggak? Ngajar ngaji, ngajar sekolah? Ibu disuruh dimintain tolong anaknya nganterin anak enggak? Nganterin cucu enggak? Kalau itu ada, tolong anak-anaknya juga perlu kita lihat apakah sudah kena TBC laten atau belum. Karena kalau tidak, kita nambahin angka, makin tinggi lagi TB-nya. Jadi saya senang sekali bertemu Bapak Ibu semuanya karena ini sarana kita untuk diskusi begini, ya. Ya, karena kenapa? Ada peraturan presidennya bahwa seorang TBC itu nggak boleh dipecat dari pekerjaannya. Seorang TBC itu nggak boleh diliburin, dikucilkan dari sekolah. Ada Perpres 67 tahun 2021. Kita udah ngerasain Perpres yang ini nih, COVID nih. Cepet kan? Vaksin dapat, obat lancar. Nikmat sekali kita. Kita nggak lupa, kita juga punya Perpres stunting nih. Sekarang udah ada PKMK atau formula pemberian pangan khusus untuk kondisi medis khusus. Kalau kita lihat juga, kita juga ada nih namanya Perpres 67 tahun 2001. Ini dikomandoi oleh siapa? Kemenko PMK. Masih ada ya, Kemenko PMK masih ada sekarang. Kalau nggak ada, ibunya bubar nih Perpresnya nih, nggak ada lagi kita. Dan satu lagi, kita tinggal tunggu nih aturannya nih, turunan dari Kemenkumham. Nanti bagaimana cara tracing di penjara, bagaimana tracing di tentara. Kita tunggu dari turunan dari Kemendikti, bagaimana tracing di sekolah-sekolah. Kita tunggu nih turunan dari Kemenak, bagaimana screening di pesantren yang susah sekali. Di sekolah seminari bagaimana caranya. Kita tunggu nanti aturan dari Kemenaker. Orang pada dipecat karena TBC. Ada aturannya nanti yang lindungin orang nggak boleh dipecat. Dengan catatan, kita tunggu aturan-aturannya. Dengan catatan, kalau menterinya ngerti. Kalau nggak ngerti, wamennya dong. Wamennya nggak ngerti, ya udah. Karena kenapa? Kita begini pengennya. Indonesia Emas 2045. Ya, bersama maju. Pengennya ini ada janjinya ini. Kita lihat nih. Jangan sampai negara kita nggak jadi Indonesia Emas. Kalau Bapak Ibu semua menemui kesulitan mengatakan layanan TB susah, saya susah nih tracing di kampung saya susah, pada resisten, pada orang nggak mau, pada nggak mau di tracing. Jawabannya ini, udah ada, lapor Mas Wali, Papres, WA aja, Pak, tolong, saya dokter, lingkungan saya ada TBC, nggak mau di tracing. Keamanan negara nih mengancam Indonesia Emas 2045. Saya khawatir ini ada bener, serius. Saya khawatir. Kenapa saya tampilin? Ini penting. Karena saya khawatir nanti kalau gubernurnya mengatakan ini elit global, konspirasi global, aku bingung gimana lagi nanti. Makanya ini dengan sarana escape kita, ya. Baik. Saya ngomong lagi lanjut.
Nanti pinggir jurang ini soalnya. Lanjutnya di sini aja. Ya, jadi ini karena direkam nanti gede. Bahaya nanti. Baik. Jadi selama ini kalau ada sakit TBC, jangan obatin di depan mata kita aja. Ingat ini. Jangan sampai kayak dokter ini nih yang cuma bisa ngomong, kami sudah berusaha maksimal. Mohon maaf Ibu. Yang suka ditayangin di klinik semuanya ya. Ada yang suka nayangin klinik pakai sinetron ini. Jangan, nanti diganti aja ya, diganti materi dari YouTube dari Stop TB ya. STBI itu ada, download, masukin, ditayangin ya. Nah, kadang-kadang dokter kayak gini obatnya suka-suka aja, kadang di dosen, kadang enggak. Kemudian, kadang obatnya suka-suka, bahkan dipuyer semuanya. Ada kayak gitu, sedih saya. Dipuyer satu racikan, dipuyer semuanya. Terus jadi bingung orang tuanya, ini anak gue gimana ngobatinnya, TBC katanya 6 bulan, kenapa jadi 7 bulan, 8 bulan gitu. Ya, jadi kita biar sama-sama persepsi kita. Ini sudah kita sampaikan tadi, menularkan 10-14 orang sekitarnya, dan tentu saya paling bahaya adalah anak-anak. Nularnya sekarang, sakitnya bisa tahun depan, bahkan sampai 10 tahun lagi. Dan kita lihat di sini. Nah, kok udah tahu bedanya ya, kontak erat sama kontak serumah? Tahu bedanya? Kalau kontak serumah, itu dia tinggal serumah, dalam 24 jam ada di rumahnya. Tapi kalau kontak erat, dia tidak tinggal serumah. Tapi dia ada dalam kondisi yang lama bersama anak tersebut. Misalnya dititipin ya, atau datang sering, nggak seharian tapi sepekan sampai 5 kali, 4 kali gitu ya, minimal 2 jam ke rumah datang, itu juga masuk kontak erat di situ. Nah, ini nanti bisa dibaca bahwa sebagian besar kena TBC pasti akan mengalami fase-fase ini yang kita sebut sebagai, tadi saya sampaikan, begitu infeksi artinya di tes mantuk positif di sini. Tes mantuknya positif. Tes igranya positif. Tapi kadang gejalanya nggak ada. Ronsennya, nah ronsennya masih normal kadang. Tapi kalau di sini ronsennya ada gambarannya. Tes mantuknya positif, igranya positif, tapi ronsennya udah mulai kelihatan, ada granulomanya kelihatan. Kalau aktif plus ada gejalanya. Jadi bedanya seperti ini. Dan ini ada satu penelitian yang melihat jumlah kuman itu setara dengan aktivasi gejalanya. Semakin banyak jumlah kuman, maka gejalanya akan semakin nyata. Jadi kalau ada orang gejala TBC sangat berat, maka kumannya juga akan sangat tinggi loadnya. Dan kalau kita katakan TB laten, itu artinya kumannya ada, tapi nggak berkembang biak, sehingga nggak bikin masalah. Nah, ini Bapak sudah belajar ya, sudah tidak berngomong sama saya, sudah berusaha maksimal lagi, dia sudah belajar dia. Sehingga ketika ada orang datang ke dia dengan batuk darah, ditanya semua, sekeluarga ada siapa? Di rumah Bapak tinggal sama siapa? Ada yang batuk lagi nggak di rumah? Kita lakukan investigasi menyeluruh, jangan cuma yang sakit saja. Sekali lagi, jangan cuma yang sakit saja. Ini ada, ini mohon maaf Mas, tolong diklik yang warna biru. Kita coba, saya mau tahu biar kita seragam pemikiran kita. Ini warna biru, ya. Jadi ada Ibu GHI, usia 59 tahun, sakit batuk darah sejak 2 pekan ini, sudah berobat ke puskesmas, diperiksa dahaknya terdeteksi ya, tapi TBSO ya tahu, sensitif obat. Ini Ibu GHI ini tinggal bersama suami yang sakit TB dan DM, 66 tahun usia suaminya. Rutin berobat ke BPJS dan beliau mengatakan sejak anaknya bekerja selalu dititipkan cucu-cucunya. Ada 3 cucu yang diasuh, ada laki usia 15 tahun, di 3 cucu diasuh ya, 15 tahun, 6 tahun, dan 2 tahun. Saya ingin tahu jawaban Bapak Ibu semuanya, saran apa yang akan memberikan sebagai nakes, silakan dipilih. A. Melanjutkan saja pengobatan ibu ini, atau B. Memberikan semua cucu dengan tes mantuk, atau C. Cucu yang 6 tahun saja diperiksa ronsen dan tes mantuk, atau D. Langsung diberikan TPT pada semua cucu-cucunya. Silakan dipilih. Yang tergabung ya, udah bergabung tadi dipilih bisa ya. Ini belum ada yang pilih, belum ada masuk ya. Bisa nggak? Masih sama? Oh berarti belum lagi, belum masuk nih berarti. Oh lagi, aduh, ini lagi mas, balik lagi nih. Oke, saya nggak akan itu deh, nggak. Saya langsung jawab aja. Kira-kira nih Bu, saya mau jawab aja. Siapa yang jawab A? Ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Siapa yang jawab A? 1, 2. Siapa jawab A? Gini ya. Siapa jawab B? Ada jawab B? B? 1 doang Ibu juga. 2. Siapa yang jawab C? C1. Ada siapa yang jawab D? Angkat semua nih tinggi. Oh, bangga sekali. Wah.
Bapak Ibu Dinkes luar biasa, jawabannya benar semua nih, ya udah ngacung nih TPT nih. Ya, tapi kita lihat dulu, ya. Saya seneng udah pada mikir TPT dikasih pada cucu-cucunya, boleh, nggak salah, bener nggak salah. Ini sekali lagi nggak ada yang salah, tapi bener ada yang adalah bener dan lebih bener, ya, bener lebih bener. Saya sampaikan dulu, yang A jangan sampai dong kita begini. Loh kenapa namanya GHI? Ya ABC udah sering soalnya, saya kasih GHI aja, ya, GHI ya. Ini jangan sampai terjadi ya, Bapak Ibu semuanya ya. Ini yang paling rendah soalnya. B, semua cucu dites mantuk, boleh nggak? Boleh. C, cucu 6 tahun diberikan ronsen dan tes mantuk, boleh nggak? Boleh. D, langsung diberikan TPT pada semua cucunya, boleh nggak? Boleh. Jadi sebenarnya kalau lihat jawabannya adalah kalau yang nilai yang paling tinggi itu adalah C yang benar. Nomor 2 yang paling tinggi yang bagus adalah D. Loh, bedanya apa? Bedanya adalah kita lihat. Harusnya memang serumah itu dikasih TPT ya. Serumah dengan penderita TB aktif dikasih TPT. Oke. Tapi syaratnya satu, sebelum dikasih TPT kita harus buktikan dulu orang ini udah TB aktif atau belum. Sekali lagi, sebelum dikasih TPT kita harus buktikan dulu orang ini ada TB aktif atau enggak. Anak ini ada TB aktif atau enggak. Lah gimana cara melihatnya? Ini caranya. Di buku ini lihat. Nanti Bapak Ibu semua bisa buka halaman 21 ya. Dilihat di sana, serumah, lihat dulu ada gejala apa tidak. Lihat dulu, ada gejala apa tidak. Kalau ada gejala, ya sudah langsung dong, nggak ada babi bu, langsung cek dahak. Tapi kalau nggak ada gejala, anak tadi kan nggak ada gejala ceritanya. Nggak ada gejala, lihat usianya. Di bawah 5 tahun apa di atas 5 tahun. Kalau di bawah 5 tahun, ya udah langsung kasih TPT. Masalahnya, tidak ada yang khusus spesifik mengatakan pilihan tadi 5 tahun dikasih TPT, nggak ada, 6 tahun kan. 6 tahun, ronsen dulu. Setelah ronsen, kita lihat kalau ronsennya bermasalah, ada bercak infiltrat, kita cek dahak. Dahaknya positif, kita masuk obat TBC. Tapi kalau dia ada tes ronsennya ternyata negatif atau nggak ada, kita bisa observasi dulu. Berapa lama? 2 bulan sampai 3 bulan, kita lihat perkembangannya. Masalahnya adalah kalau ronsen yang tidak ada atau nggak ada ronsennya, kita boleh tes mantuk. Kalau di klinik Bapak Ibu semuanya ada tes mantuk, boleh dilakukan tes mantuk. Tes mantuknya positif ke sini, tes mantuknya negatif, kita bisa observasi. Dok, ini apakah harus ini dulu, ronsen dulu? Apakah boleh tes IGRA dulu? Sekali lagi, alur adalah untuk memudahkan kita agar bisa berpikir sistematis. Sekali lagi, alur adalah memudahkan kita untuk bisa berpikir secara sistematis. Bukan harus saklek ini dulu, nunggu hasilnya baru ini. Bukan ya, bukan. Tapi adalah membuat kita mudah berpikirnya dahulu. Kalau ronsen, ya mungkin agak susah. Bolehlah kita tidak tersedia nih kan, tes mantuk. Tes mantuknya positif, ya udah, karena dia serumah, nggak ada gejala, di atas 5 tahun, mantuknya positif, ya udah TPT. Artinya kita sudah ada tahap untuk membuktikan bahwa anak ini memang benar sakit TB laten. Kalau TB aktif gimana? Ya nggak kesini alurnya, kesini dong, tapi langsung ada gejala soalnya. Sampai di sini bisa terima? Bisa? Oke, kita lanjut, nanti kalau enggak kita boleh diskusi lagi. Nah, kita lihat nih soal kedua nih. Datang nih nanya GHI, bawa cucunya yang 6 tahun dan 2 tahun. Cucunya nampak aktif, tidak ada batuk lama, nggak demam, beratnya naik terus. Cucu yang pertama usia 15 tahun, tidak ikut karena sekolah hingga sore. Dan dikatakan anaknya sehat dan tidak ada keluhan. Nah, pemeriksaan apa yang akan diberikan pada cucu tersebut? 2 cucu ini kira-kira ada gejala apa tidak? Gak ada gejala ya? Usianya berapa? Di atas 5 tahun dan di bawah 5 tahun. Oke, masuk dong alur yang tadi ya. Yang 5 tahun langsung kasih TPT boleh. Yang 6 tahun kita ronsen dahulu. Ternyata kita udah lihat. Jadi apa jawabannya di sini? A, apakah langsung dikasih TPT, atau B, memastikan apa TB aktif pada keduanya, atau C, langsung berikan TPT pada cucu kedua, atau D, memeriksa kedua cucu dengan tes mantuk. Yang mana? Jawabannya yang C. Kenapa yang C? Karena satu, di bawah 2 tahun, di kurva ini, di alur ini, langsung kita berikan apa? TPT. Kalau di 5 tahun, kita harus buktikan dulu dia TB aktif apa tidak. Bisa dengan ronsen, ya gambarannya, atau kalau nggak ada, baru kita tes mantuk. Tes mantuk bukan berarti melihat TB aktif ya, tapi hanya memastikan, menambah keyakinan kita bahwa ini ada infeksi TB dalam tubuh anak ini. Jawabannya adalah di sini adalah berarti yang C. Jadi kalau istilahnya kita benar-benar detail, kita lihat kurva tadi, masukin alur yang mana, kita arahkan ke sana. Kemudian, jadi pada dasarnya, pada akhirnya, semua yang serumah dengan
penderita TBC harus dikasih TPT. Baik dia HIV atau kontak serumah nih, di sana dikatakan di buku ini kontak serumah usia di bawah 5 tahun, 5 sampai 14, di atas 15 semua dikasih TPT. Juga pada orang yang imunokompromis yang tinggal serumah sama penderita TBC. Termasuk ini nih, petugas kesehatan, warga binaan, sekolah berasrama, barak militer, pengguna narkoba suntik. Untung kita nggak ada wamil. Yang punya wamil cuma Caan Won doang ya. Kita nggak ada wamilnya. Ya. Baik, ini pertanyaan berikutnya. Anak yang 6 tahun ditelusuri, tes mantuksnya 14 mm, ronsanya normal, yang negatif. Yang 2 tahun, mantuknya 10 mm, ronsanya normal, dahaknya negatif. Ronsen dan dahak kedua-duanya negatif ya. Tapi kita lihat, ini positif atau negatif tes mantuknya? Pop? Nggak pede banget, positif negatif. Ayo Bu, jawabnya kayak orang lagi utang. Ayo mana utangmu? Gitu dong. Jawabannya nih positif ya? Positif. Yang 2 tahun positif atau negatif? Nah ini baru, bingung pasti. Ada yang bilang positif, ada yang bilang negatif. Kalau di atas 2 tahun, ya bolehlah kita anggap positif lah. Ini 10 mm. Karena kenapa? Karena dia kontak serumah. Tapi kalau nggak ada kontak serumah, 10 mm, jangan difitnah. Dia ada kontak, bisa jadi ini pengaruh BCG ya. Tapi kalau ada kontak, ya bisa jadi positif ini. Kita anggap sebagai suudon. Suudon pada TBC lebih baik daripada berprasangka baik ya. Sekali lagi, suudon yang diperbolehkan adalah suudon pada TBC. Kita harus prasangka buruk dulu sampai terbukti tidak ya. TPT apa yang diberikan pada cucu 6 tahun dan 2 tahun? Yang 6 tahun TPT-nya apa? 2 tahun TPT-nya apa? Apakah A? Yang 6 tahun dikasihnya 3 bulan INH rifampicin. Yang 2 tahun dikasih sama ya, 3 bulan rifampicin. Ataukah B? Yang 6 tahun dikasih 3 HP. Ini 3 HP namanya H, INH, P rifampicin. Ataukah yang 2 tahun dikasih 3 bulan INH rifampicin atau RH? Ataukah C, A dan B benar? Ataukah D, jawabannya diberikan 6 bulan levo sama etambutol? Jawabannya mana Bapak Ibu semua kira-kira? Yang milih A, tepuk tangan. Nggak ada. Ada, yang milih A tepuk tangan. Nggak ada, kayak ulang tahun gitu. Yang milih B tepuk tangan, ada nggak? Yang milih C tepuk tangan. Yang milih D? Ada juga. Pada milih apa dong? B. B. Ya. Jawabannya adalah C. A dan B benar. Kenapa? Gini Bapak Ibu semua, saya sampaikan. Sekarang TPT itu diarahkan ke 3 bulan INH rifampicin atau 3 HP. Yang hasilnya cuma sepekan sekali. Saya ulangi, sekarang TPT diarahkan semuanya ke 3 HP. Selesai, 12 kali minum selesai. Tapi kalau tidak ada barangnya, ya udah 3 bulan yang RH, which is setiap hari. Kalau nggak ada lagi barangnya, 6H. Atau pertimbangan kedua, umurnya. Sekarang ini, INH rifampicin diberikan di atas 2 tahun atau berat di atas 10 kilo. Jadi kalau ada anak di atas 2 tahun, pakailah 3 HP. Kalau di bawah 2 tahun dan barangnya nggak ada, pakailah 3 RH. Jadi yang pertama ketersediaan, yang kedua usia dan berat badan, yang keempat yang ketiga satu lagi adalah orang tuanya.